Dan tanggal 10 Oktober 2022, IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, mengumumkan ada lonjakan kasus gangguan ginjal akut misterius yang terjadi pada lebih dari 100 anak-anak di Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebetulnya kita harus tahu gejalanya pada anak-anak kita tuh apa. Terutama pada anak-anak yang di bawah usia 6 tahun. Halo Millennials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gary. Dan tanggal 10 Oktober 2022, IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, mengumumkan ada lonjakan kasus gangguan ginjal akut misterius yang terjadi pada lebih dari 100 anak-anak di Indonesia. Dok, ini apaan lagi? Kemarin kita udah hepatitis akut misterius, sekarang ada gangguan ginjal akut misterius, ini apaan lagi? Well, Millennials, jangan panik, tolong stay tune. Saya akan coba jelaskan berdasarkan informasi yang sudah kita tahu sampai saat ini. Nah, kejadiannya ini kebanyakan terjadi pada anak-anak di bawah usia 6 tahun. Dan kita tahu, anak-anak di bawah usia 6 tahun ini belum mendapatkan vaksin COVID. Jadi, kemungkinan mereka bisa terkena COVID itu lebih tinggi. Oke, kecuali kalau mereka sudah pernah vaksin di luar negeri atau gimana ya. Tapi intinya, diduga arahnya tuh ke arah COVID juga. Oke, dan IDAI mengumumkan nama resminya itu bukan gangguan ginjal akut misterius, tapi gangguan ginjal akut progresif atipikal. Akut karena terjadinya cepat sekarang, saat ini. Progresif artinya adalah terjadi perburukannya itu cepat. Bahkan lebih cepat daripada gangguan ginjal akut karena penyebab yang lain. Jadi makanya mereka dokter-dokter anak di Indonesia masih meneliti, masih melihat kok perjalanan penyakitnya terjadi perburukan ini kok cepat banget gitu, tidak seperti biasanya. Lalu disebut atipikal karena penyebabnya itu masih belum bisa digolongkan ke dalam kelompok yang mana. Oke, jadi sebetulnya bukan cuma orang dewasa aja yang bisa terkena gangguan ginjal, tapi anak-anak pun juga bisa. Dan penyebabnya pada dewasa dan anak itu cukup berbeda. Dan kalau dalam kasus ini, pada anak-anak, itu biasanya yang sering terjadi karena awalnya mereka terkena gastroenteritis. Terjadi radang di saluran pencernaannya, sehingga menyebabkan anak-anak itu dia jadi muntah, jadi diare, lalu juga bisa susah makan minum, akibatnya jadi dehidrasi, badannya panas. Dan kalau dehidrasi kan artinya jumlah cairan di dalam badannya tuh turun. Nah, aliran cairan, aliran darah ke ginjalnya pun juga menurun, sehingga bisa menyebabkan akhirnya fungsi ginjalnya menurun, akhirnya bisa lama-lama jadi rusak. Bisa juga karena fungsi jantungnya. Bisa aja anak-anak itu sudah punya penyakit jantung bawaan, lalu juga bisa mendapatkan, mungkin dia terkena penyakit jantung yang kemudian hari dia bisa dapati. Lalu juga bisa disebabkan karena misalnya kena trauma. Misalnya lagi main, tiba-tiba anaknya jatuh dari ketinggian tertentu, kena di daerah pinggangnya, mungkin ginjalnya bisa kena rusak. Atau mungkin kecelakaan, misalnya amit-amit, kena di daerah ginjalnya, itu pun juga bisa menyebabkan ginjalnya itu juga bisa jadi rusak. Lalu juga bisa kalau ada infeksi langsung ke ginjalnya, misalnya gara-gara infeksi kuman, atau dalam kasus ini diduga gara-gara infeksi virus COVID. Nah, sebenarnya emang bisa COVID itu menyerang ke ginjal? Jawabannya bisa. Jadi, 40% orang-orang yang terkena COVID berat, itu sebetulnya mereka bisa terkena ginjalnya. Fungsi ginjalnya jadi turun. Jadi, penyebabnya bisa diduga gara-gara mungkin pada saat dia kena COVID berat, tekanan darahnya turun, sehingga aliran cairan, aliran darah ke ginjalnya juga turun. Kalau itu berlangsung terus-terusan, ginjalnya juga bisa rusak. Yang kedua, juga bisa kan kita tahu kalau orang-orang yang kena COVID itu kan darahnya bisa kental, pengentalan darah, penggumpalan darah. Nah, itu juga bisa menghambat atau menurunkan aliran darah ke ginjalnya. Lama-lama, ginjalnya juga bisa rusak. Lalu juga kalau kita ingat dulu pas awal-awal kena COVID,
obat tuh bisa apa aja minum, banyak sekali obat yang harus diminum, itu juga bisa mengganggu ke fungsi ginjalnya. Lalu juga bisa gara-gara komplikasi daripada organ-organ yang lain. Karena kita tahu kan kalau organ-organ di dalam tubuh kita itu kan semuanya berkesinambungan, dia harmonis kerjanya. Jadi kalau ada salah satu organ yang terkena, yang lagi nggak bisa bekerja dengan baik, maka organ lain pun juga bisa akan merasakan akibatnya. Nah, misalnya contohnya gara-gara paru-parunya lagi sesek, lalu jantungnya akan kerja lebih cepat untuk bisa memompa darah, akibatnya tekanan ke ginjalnya pun juga jadi tinggi, sehingga menyebabkan ginjalnya juga bisa lambat laun jadi rusak. Nah, atau bisa juga gara-gara ada infeksi COVID langsung ke ginjalnya itu sendiri. Nah, jadi yang paling penting adalah sebetulnya kita harus tahu gejalanya pada anak-anak kita tuh apa. Terutama pada anak-anak yang di bawah usia 6 tahun ya. Jadi, kalau anak kita ada demam, lalu juga ada muntah, ada diare, sulit makan minum, dan yang paling penting adalah ciri khasnya itu adalah terlihat ada penurunan jumlah ataupun keseringan pipisnya. Jadi kalau misalnya dalam waktu 6 jam anak itu tidak pipis sama sekali, maka itu sudah jadi tanda harus segera dibawa berobat ke dokter. Oke, karena biasanya anak-anak itu dia akan pipis dalam waktu 3-4 jam sekali. Nah, kalau misalnya 6 jam nggak pipis, lalu juga 12 jam nggak pipis, 24 jam nggak pipis sama sekali, itu kan udah bahaya. Karena semakin lama kita tunda, semakin berat kerusakan ginjalnya. Jadi apa yang bisa kita lakukan di rumah untuk millennials? Yang pertama adalah kita harus selalu jaga jumlah cairan atau minum pada anak kita tuh harus selalu cukup. Jadi diperhatikan juga pampersnya, kalau masih pakai pampers harus sering dibuka, dicek ini dalam 3-4 jam ini tuh udah pipis belum. Kalau misalnya anak yang sudah bisa pipis sendiri, ya kita harus hitung kira-kira tiap 3-4 jam itu ada pipis apa enggak. Oke? Kalau millennials masih ada pertanyaan, silakan komen sebanyak-banyaknya di bawah. Semoga dalam beberapa minggu ke depan kita akan coba dapat update yang lebih baik untuk kasus ini. Saya berharap millennials tidak panik, tapi kita jadi tahu gejalanya seperti apa, sehingga kita bisa antisipasi. Oke, jadi jangan lupa like video ini, subscribe kalau belum, and share sebanyak-banyaknya. And stay safe!